Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu guru, teman-teman semua yang ada pada SMA Negeri 1 Kupang ini, kegiatan aksi nyata PMM pada SMA Negeri 1 Kupang ini adalah program yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai sekolah penggerak. Jadi program dari kementerian yang perlu kita laksanakan seperti apa aksi nyata yang dilaksanakan, diimplementasikan sebagai sekolah merdeka. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan pada kesempatan ini juga sebelum saya menyampaikan lebih lanjut. Kemarin hari Sabtu itu ada pertemuan di SMA Negeri 3 Kupang dengan seluruh hari Jumat ya. Hari Jumat itu ada pertemuan dengan seluruh kepala sekolah, penandatanganan fakta integritas di SMA Negeri 3 Kupang. Dalam kesempatan itu juga disampaikan oleh Kepala Dinas bahwa ada sekolah-sekolah di Nusa Tenggara Timur yang salah satunya SMA Negeri 1 Kupang ini adalah sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah yang terbaik di Nusa Tenggara Timur. Pelaporan atau informasi yang akan disampaikan ke kementerian. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama bekerja sama di dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini dengan secara baik. Jangan sampai apa yang kita buat itu ada yang belum maksimal, ada yang belum dilaksanakan sepenuhnya. Mari kita berefleksi, hasil refleksi kita pada kesempatan pada hari ini nanti akan membuahkan satu hasil yang akan diambil kesimpulannya, rekomendasinya dari Ibu Kepala Sekolah seperti apa. Tindak lanjutnya nanti kita akan membuat IHT berdasarkan refleksi kita hari ini. Jadi Bapak Ibu, semua yang kita sudah laksanakan, semua yang belum kita laksanakan, kita diskusikan bersama pada kesempatan ini. Kendalanya seperti apa, rekomendasinya seperti apa yang kita harus buat nanti ke depan. Jadi Bapak Ibu, dari satu sisi kita merasa bahwa sekolah ini sudah ada peningkatan di dalam berbagai hal. Tetapi kita perlu sadari bahwa kita yang ada di SMA Negeri 1 Kupang ini kita perlu menyadarinya itu seperti apa kinerja kita, kehadiran kita di sekolah itu seperti apa kita mengimplementasi hasil kerja kita seperti apa di sekolah ini. Bapak Noah sebagai pengawas yang telah berkenan memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Satu penggalan yang saya kutip dari arahan yang disampaikan tadi, bahwa SMA 1 menjadi barometer pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan 3 predikat yang kita sandang. Yang pertama, kita telah memiliki nilai akreditasi A, dan kedua, SMA Negeri 1 Kupang menjadi sekolah penggerak pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan yang terakhir SMA Negeri 1 Kupang termasuk dalam kategori sekolah terbaik. Ini realisasinya akan kita pertanggungjawabkan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Bapak No. Kita akan masuk dalam penyampaian agenda dan tujuan kegiatan kita hari ini yang akan dipandu langsung oleh Ibu Mesra Pelandoo. Silakan. Pak Mungkin mohon dibuka slide-nya karena pembukaan sudah selesai. Kita sudah masuk dalam acara forum diskusi.
Sudah ya Pak Ugeng ya? Baik, Bapak Mama semuanya, Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak Pengawas yang terkasih, kita sudah masuk di forum grup diskusi Sekolah Penggerak SMA Negeri 1 Kupang terakreditasi A. Saya mengucapkan salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan sekali lagi selamat datang di forum grup diskusi FGD Sekolah Penggerak SMA Negeri 1 Kupang terakreditasi A. Tepuk tangan untuk sekolah kita. Narasumber pada kegiatan FGD ini adalah Dr. Anda Marcelina Tua MSI, Kepala SMA Negeri 1 Kupang Sekolah Penggerak terakreditasi A. Saya sendiri, Misalnya Pulondo SPDM Hum sebagai moderator. Bapak Ibu, kita akan masuk seperti apa topik yang akan kita diskusikan. Topik diskusi kita ada 3. Struktur kurikulum, asesmen, dan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Berikut, Pak Ugeng. Kita sudah masuk pada sesi pembukaan tadi. Saya melihat jam tadi, kita mulai dari 8.30 dan tadi kita berakhir di 8.55. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu semua, kita sudah pembukaan 30 menit. Kemudian sekarang kita masuk pada agenda dan skenario. Pak Ugeng tolong dilihat di ini lagi. Ya, Bapak Ibu sebelum masuk ke agenda dan skenario, saya ingin memberikan energizer buat Bapak Ibu semua, semangat motivasi internal dalam diri Anda semoga terbangun. Saya menulis di situ, mungkin Bapak Ibu bisa membacanya. Kita renungkan sebentar. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai guru dan juga sebagai pribadi dan juga sebagai guru yang berjuang di SMA Negeri 1 Kupang hingga SMA Negeri 1 Kupang menjadi sekolah penggerak terakreditasi unggul. Bapak Ibu, tetaplah berdiri di garis depan untuk pemulihan dan kebangkitan pendidikan Indonesia. Sebagaimana kita berhasil membuktikan betapa kita lebih tangguh dari persoalan apapun yang memenjarakan jiwa. Salam Merdeka Belajar. Betul ya Bapak Ibu, kita lebih tangguh ya dari sejuta persoalan yang kita hadapi. Tepuk tangan sekali lagi untuk SMA Negeri 1 Kupang. Baik, kita lanjut agenda kita hari ini. Pembukaan sudah, akan ada pemaparan Kepala SMA Negeri 1 Kupang, kemudian masuk di aktivitas sesi di mana ada refleksi dalam kelompok MP bersama teknik dengan menggunakan LK yang tersedia dari narasumber. Kemudian ada presentasi hasil diskusi dan umpan balik, dan ada penutup, ada refleksi mandiri, simpulan, ice breaking, doa penutup, dan foto bersama. Terima kasih. Beralih lagi ke skenario. Seperti apa skenario-nya Bapak Ibu? Tolong diperhatikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Salam. Terima kasih pada pagi hari ini kita semua bisa hadir. Memang kegiatan ini diharapkan semua komponen sekolah, baik guru, pegawai, sampai cleaning service satpam wajib hadir supaya kita tahu apa yang terjadi di sekolah kita. Kita punya pemahaman yang sama tentang topik yang didiskusikan. Kemudian terima kasih pada Bapak No selaku pengawas pembina yang bisa hadir pada saat ini bersama-sama dengan kita. Kegiatan ini adalah kegiatan yang harus kami lakukan dalam menyelesaikan materi di PMM. Jadi platform Merdeka Mengajar itu wajib masuk semua kita, baik guru, kepala sekolah, apalagi wajib mengakses platform tersebut untuk kita belajar banyak hal menyangkut kurikulum Merdeka. Dan
kalau kita sudah menyelesaikan materi-materi dan tes yang ada di dalamnya, kita akan sampai pada tahap untuk membuat aksi nyata. Dan aksi nyata ini tidak hanya kepala sekolah hari ini, mungkin dimulai dengan saya atau ada teman lain sudah lakukan, tetapi kita semua yang masih menjadi guru di SMA ini ataupun SMA di Nusantara ini wajib melakukan itu. Dan PMM ini setiap hari Rabu pada setiap minggunya akan dilihat, dievaluasi setiap provinsi dan setiap sekolah, berapa persen yang sudah masuk gurunya, berapa yang sudah menyelesaikan, berapa yang belum masuk. Untuk dasar masuk ke situ pasti harus akun belajarnya harus aktif. Baik, aksi nyata ini ditentukan juga oleh Kemendikbud lewat akun yang saya masuk lewat PMM itu. Pada saat saya menyelesaikan diwajibkan membuat FGD, ya, diskusi kelompok terarah dengan topik yang sudah ditentukan, dan hasil dari kegiatan ini wajib untuk disampaikan kembali kepada mereka dengan dokumen-dokumen yang diminta. Berarti salah satu dari dokumen itu adalah kehadiran, absen, dan jalannya kegiatan. Kemudian untuk FGD ini diminta untuk kita membahas dalam diskusi. FGD ini menyangkut kurikulum merdeka berkaitan dengan struktur kurikulum, asesmen, dan pembelajaran terdiferensiasi menggunakan 6 topi berpikir. Apa saja yang menjadi tujuan FGD yang dilakukan hari ini? Selain untuk melakukan tugas akhir saya di PMM, tetapi sebagai sebuah lembaga pendidikan yang tadi kita sudah sebagai sekolah penggerak angkatan pertama, ya, kita masuk di angkatan pertama, masuk dalam 4 sekolah pertama yang di Kota Kupang, masuk dalam 2000 sekolah yang ada di seluruh Indonesia pada angkatan pertama. Maka hasil dari FGD ini adalah menyamakan tanggapan atau persepsi tentang kurikulum merdeka. Jadi berkaitan dengan struktur kurikulumnya seperti apa, asesmen, dan pembelajaran terdiferensiasi. Melalui diskusi ini juga, melalui FGD ini diharapkan dapat mengumpulkan, jadi kami dapat mengumpulkan informasi atau data kualitatif dan melahirkan pengertian baru dan kesepakatan tentang struktur kurikulum, asesmen, dan pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian hasil dari FGD ini akan mendapatkan data mengenai pemahaman dan kebutuhan peserta atau warga sekolah, terlebih lagi guru, menyangkut kurikulum, khususnya kurikulum merdeka, khususnya struktur kurikulum, asesmen, dan pembelajaran terdiferensiasi, yang nanti kebutuhan apa atau apa yang masih menjadi tanda tanya, apa yang menjadi masih samar-samar, apa yang masih menjadi kebingungan di dalam diskusi sebentar kita dapatkan, itu akan dikumpulkan, akan direkap oleh teman-teman baik dari KPMIS dan kurikulum untuk menjawab kebutuhan itu pada saat melakukan IHT nanti. Jadi pada saat IHT nanti akan dijawablah apa yang masih menjadi hal-hal yang ingin Bapak Ibu menjadi tahu lebih jelas lagi. Latar belakang tadi adalah sudah saya sebutkan bagian dari langkah penyelesaian tugas dan pembelajaran dalam PMM. Kemudian salah satu cara melakukan penelitian kualitatif untuk mengetahui pemahaman warga sekolah. Jadi sebentar kita menggunakan, jadi dengan cara ini juga Bapak Ibu belajar bahwa FGD ini adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif, ya. Kita bisa tahu tentang bagaimana pemahaman kita warga SMA 1 menyangkut kurikulum merdeka, yaitu berkaitan dengan kurikulum. Penelitian kualitatif ini yang dilakukan dengan cara tadi FGD, ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan yang memakai metode 6 topi berpikir. Nanti kita akan mendapatkan gambaran, ya, apa yang
telah dipahami apa yang belum, apa yang menjadi kebutuhan warga sekolah, ya. Jadi kebutuhan itu nanti dilanjutkan dengan IHT atau workshop dan lain-lain. Dan juga menjadi suatu cara untuk kita meningkatkan kualitas proses layanan pendidikan dan proses pembelajaran di dalam lembaga kita ini. Karena metode FGD ini adalah diskusi, saya tidak akan terlalu bertele-tele dalam kaitan menyangkut materi, tetapi saya hanya akan memberikan semacam pemantik awal. Jadi kurikulum Merdeka ini prinsip dasarnya itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa yang harus aktif, prinsip dasarnya harus dipegang itu. Bukan guru yang banyak berkata-kata dari jam awal pertemuan sampai akhir. Ya, kalau kita jalan lewat, kita masih lihat masih banyak ceramah masih terjadi. Jadi prinsip dasar yang perlu digarisbawahi adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, mengaktifkan siswa. Kemudian di sini ada juga profil Pancasila, 6 dimensinya ada, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, dan di dalamnya ada elemen-elemen berkebinaan. Jadi setiap dimensi dari 6 dimensi ini punya elemen, nanti dilihat dalam materi itu bisa di-download. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, 6 dimensi ini yang ada di dalam waktu kita melakukan P5, ya. Kemudian ada tadi capaian pembelajaran yang tadi merupakan leburan dari KIKD. Itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan. Kalau kita SMA ini ada fase E dan fase F. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Kemudian tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun dengan memperhatikan eviden atau bukti yang dapat diamati. Jadi tujuan itu harus bisa dapat diamati, diukur, ya, terukur maksudnya, sehingga murid dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 2 komponen utama, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Alur tujuan pembelajaran seperti tadi lagu adalah merupakan susunan atau rangkaian dari tujuan pembelajaran yang nanti akan kita jadikan menjadi modul ajar. Jadi ATP itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. Kumpulan, dan nanti juga Bapak Ibu perlu juga mencari tahu tentang dokumen panduan pelaksanaan kurikulum Merdeka, ya. Khususnya misalnya dalam pemilihan mapel untuk dari kelas 10 naik ke kelas 11 itu ada pedoman yang terbaru, pedoman pemilihan mapel. Jadi saya minta itu kurikulum dan teman-teman dari BK, hari ini BK tidak hadir tapi mereka kita kirim linknya untuk mereka juga lakukan tugas mereka, yaitu mereka harus membaca itu, ya, sehingga tidak salah arah. Kemudian kita jadikan disorientasi kurikulum, ya. Jadi ada pedoman-pedoman yang nanti harus dipelajari, baik pedoman dalam membuat asesmen, pedoman asesmen dan pembelajaran, pedoman untuk melakukan P5, pedoman untuk pemilihan mapel oleh siswa, itu ada semua. Jadi harus dibaca. Asesmen pembelajaran digunakan guru untuk apa? Ya, untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan belajar peserta didik yang dapat dilakukan, ya, pada awal yang kita sebut dengan asesmen diagnostik, kemudian pada pertengahan dan pada akhir yang disebut dengan sumatif. Jadi kalau pada pedoman yang pertama
itu dikatakan ada 3 asesmen, diagnostik yang awal, kemudian proses itu formatif dan sumatif. Sekarang dalam pedoman terbaru dikenal hanya 2, formatif dan sumatif. Formatif itu yang nanti dipecah lagi menjadi 2, ada asesmen awal dan asesmen pada pelaksanaan proses pembelajaran dan pada akhir, ya sumatif. Gunakan gunakan hasil asesmen sebagai refleksi terhadap pembelajaran. Kemudian tentukan tindak lanjut berupa perbaikan, modifikasi. Jadi maksudnya hasil asesmen tidak disimpan saja selesai, tapi sebagai refleksi untuk bagaimana kita melakukan tindak lanjut berupa perbaikan, modifikasi atau perubahan perencanaan pembelajaran. Jadi kadang-kadang kita bertemu dengan siswa, karena kalau kelas paralel akhirnya modul itu harus sesuaikan lagi. Kita sudah buat ini, itu bukan menjadi satu harga mati, tapi kita bisa menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu dengan konten atau materi yang kita bawakan. Bisa saja terjadi perubahan-perubahan didasarkan pada yang terjadi atau yang hasil asesmen kita terhadap siswa. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Penerapannya seperti apa di kelas? Guru pertama harus memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar murid, bahkan sekarang tambah lagi 1, lingkungan belajar, kesiapan lingkungan belajar. Dilakukan melalui wawancara, bisa observasi dan survei yang menggunakan angket dan lain-lain. Kemudian melalui pembelajaran yang berdiferensi ini, siswa difasilitasi untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Pembelajaran terdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa. Jadi berikan siswa keleluasaan atau kebebasan untuk meningkatkan potensi diri sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa. Ya, profil belajar siswa kita harus tahu siswa kita. Dia tipe auditori, tipe yang visual, harus melihat video atau sambil belajar. Kadang anak itu sambil dia goyang-goyang dia bisa masuk. Tapi kadang kita marah anak asal dia tidak mengganggu temannya. Ada yang sambil dia harus buat sesuatu. Jadi kalau kita masuk ke kelas-kelas, ke sekolah-sekolah swasta kemarin itu, bahkan anak mungkin sambil dia bermain di situ dia tulis. Kadang dia sambil dengar lagu tapi dia mengganggu orang. Dia pakai headset, dia kerjakan dirinya punyanya sendiri. Ya, jadi tergantung dari bagaimana kita mensiasati sehingga kebutuhan tadi siswa, artinya menyangkut profil belajar siswa tadi bisa terpenuhi. Ya. Kemudian contoh, ya, misalnya sini saya berikan contoh, misalnya pembelajaran terdiferensiasi seperti apa? Contoh nyata, misalnya paling gampang-gampang disebutkan ini. Misalnya siswa belajar dikasihlah materi, misalnya konten saat itu siswa belajar pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar agar dapat dijadikan sumber makanan. Itu dia punya, misalnya dia punya kontennya. Maka siswa punya kebebasan untuk menentukan sumber daya alam di sekitarnya. Kan dia bisa memantau di sekitarnya apa saja yang bisa sumber daya alam bisa jadikan makanan. Jadi guru tidak mematok dia harus pakai apa. Jadi diberikan siswa untuk mengidentifikasi sendiri. Jadi siswa punya kebebasan menentukan sumber daya alam di sekitarnya untuk diolah menjadi sumber makanan. Guru memberikan lembar kerja LK itu berisi tabel panduan dan contoh langkah-langkah. Kalau panduan contoh langkah-langkah bisa umum, sumbernya bisa banyak. Harus dilakukan siswa ketika ingin membuat makanan berdasarkan bahan-bahan yang dipilih. Bahan-bahan itu bisa bervariasi setiap anak. Ya. Guru dapat memberikan siswa kebebasan untuk mengolahnya seperti apa. Mengolah sumber daya alam yang telah dipilih.
siswa dapat menggoreng, mengukus, merebus, atau dengan proses yang lain, mengawetkan misalnya, untuk mengubahnya menjadi bahan makanan. Setelah siswa harus menulis bagaimana ia menyusun rencana, jadwal pengolahan, mengawasi produk, dan produk yang akan dihasilkan di dalam LK. Kemudian yang ketiga tadi, jadi diferensiasi itu 3 aspek: konten atau materi, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Tadi yang pertama, siswa dulu kebebasan memilih sumber daya alam, itu kontennya berbeda. Dia bisa pilih macam-macam konten, ya. Proses tadi, dia mau goreng, dia mau kukus, dia mau bakar, itu dia punya diferensiasi proses. Itu kalau misalnya dalam hal ini. Kalau di kimia pasti berbeda lagi, di biologi atau di fisika berbeda. Kemudian diferensiasi produk akan tampak dari produk yang dihasilkan siswa. Produk ini beragam jenisnya karena bahan dan proses yang digunakan juga beragam. Guru dapat meminta orang tua atau saudara untuk menilai produk yang dibuat siswa. Tidak hanya kita sendiri, kita minta orang lain juga bantu. Kan dalam sekolah penggerak ini, sekolah kurikulum merdeka, kita bisa libatkan orang tua juga untuk menilai produk siswa. Penilaian dapat meliputi rasa, inovasi, dan bentuk. Penjelasan produk juga tidak harus selalu dalam bentuk laporan tertulis. Produknya siswa bisa membuat dalam bentuk apa? Video presentasi kah? Kemudian bikin mungkin film pendek kah? Foto dokumentasi kah? Ataupun yang dihasilkan beragam. Namun guru punya acuan penilaian yang seragam. Saya ulang lagi. Meskipun konten proses produk dihasilkan beragam, namun guru punya acuan penilaian yang seragam. Acuan penilaian dalam pembelajaran itu meliputi penilaian sikapnya seragam, nilai tanggung jawab, disiplin, kerja keras, itu ketepatan waktu, itu seragam. Kan kita bisa bikin tabel penilaian untuk semua yang sama. Penilaian pengetahuan tergambar dari cara siswa menjalankan proses. Jadi untuk pengetahuannya akan tergambar dan kita lihat siswa menjelaskan proses menghasilkan suatu produk, sedangkan penilaian keterampilan tergambar dari proses dalam menghasilkan produk makanan yang bahannya berasal dari lingkungan sekitar siswa. Ya. Bagaimana mencari tahu karakteristik siswa? Waktu bagaimana masih cukup? Cara pertama untuk mencari tahu karakteristik masing-masing siswa adalah mengamati gaya belajar mereka. Misalnya siswa yang lebih tertarik visual, maka cara pemberian materi dan produk juga pasti bentuk visual. Kalau yang hobi terlalu banyak aktif gerak, itu pasti dia mau yang dia ada harus kerja lakukan. Jadi kita bisa variasi dalam memberikan mereka kesempatan untuk melakukan tugasnya. Jadi itu yang saya sampaikan sedikit menyangkut materi. Selebihnya karena ini FGD, pembelajaran orang dewasa FGD, dalam diskusi 6 topik ini kita akan melihat bagaimana Bapak Ibu memahami tentang kurikulum kita. Struktur kurikulum kita itu ada di dalamnya, ada melalui metode 6 topik berpikir. Ini mulai dari topik putih, itu berpikir mengenai data fakta. Jadi kalau nanti sebentar ada di bagian diskusi topik putih, itu yang diisi fakta dan data, bukan opini. Ya. Kemudian yang topi merah. Topi merah itu Bapak Ibu berpikir tentang perasaan, emosi, intuisi. Misalnya bagaimana perasaan Bapak Ibu tentang kurikulum merdeka ini? Ya, senang kok, terpaksa kok, rasa menderita dengan kurikulum kok. Kan isi saya di situ. Ya, apa yang dirasakan dengan kurikulum ini? Asesmen bagaimana? Asesmen. Kemudian bagaimana pembelajaran terdiferensiasi? Rasanya ke mana?
Kalau dengan siswa 36 ini karena mana? Ini senang kok, ini terbeban kok, ataukah karena terbeban atau usaha? Kemudian yang berikut, topik kuning berpikir mengenai pertimbangkan hal-hal yang positif. Tadi kalau sudah berpikir tentang rasa, pikiran, emosi, intuisi, sekarang yang topik kuning tentang pertimbangan hal-hal yang pertimbangan hal positif. Misalnya, hal positif dari kurikulum itu apa? Kurikulum Merdeka tadi. Anak memilih di kelas 11, anak memilih ya, mapel ya, yang dia inginkan. Kelas 10 tadi dia masih seperti di SMA, SMP. Belajar hanya kelompok mata pelajaran umum, kemudian dalam kelompok IPA dan IPS. Ya. Kemudian asesmen. Hal positif apa dari asesmen Bapak Ibu dapat yang sudah dilakukan selama ini, yang Bapak Ibu tahu selama ini? Bapak Ibu kita sudah masuk tahun G2, jadi pasti sudah ada. Kalau teman-teman dari kelas 12, ini kesempatan juga untuk belajar dari teman-teman kelas 10 dan 11 yang mereka sudah melakukan kurikulum ini. Kalau yang sekarang duduk di kelas 12 kan pakai kurikulum Merdeka. Tapi ingat kurikulum K13 ini berakhir di April ini. Tahun ajaran baru semua kita dari kelas 10 sampai kelas 12 sudah berbeda. Kemudian topi hitam berpikir tentang pertimbangkan hal negatif. Hal negatif yang Bapak Ibu pikirkan muncul dari ini struktur kurikulum atau menyangkut asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian topi hijau. Topi hijau ini berpikir tentang hal kreatif yang dapat muncul. Hal kreatif apa yang dibacakan ya Mbak Fora? Saya bacakan dulu teknik dalam berdiskusi, yaitu yang perlu saya sampaikan saat ini adalah pertama, LK-nya sudah saya share di grup WA kita, Semansa Oke, untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya, dan juga nanti akan saya unggah di drive bersama. Setelah itu Bapak Ibu semuanya akan berdiskusi dengan arahan dan panduan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LK. Dan pada diskusi itu diawali dengan masing-masing dari kita semua, termasuk saya dan semuanya yang ada. Sekali lagi, setiap dari kita mengerjakan terlebih dahulu dalam diskusi MGMP tersebut. Setelah kita semua bekerja, maka Ketua MGMP wajib merangkum hasil refleksi anggota untuk dipresentasikan. Artinya bahwa Ketua MGMP melihat bagian-bagian mana yang perlu disampaikan, bagian-bagian mana yang menjadi poin penting refleksi terkait struktur kurikulum Merdeka, terkait asesmen, dan juga terkait pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu dan kita semua yang ada di ruangan ini, waktu kita 3 jam akan terpotong jam time break ya. Ada jam istirahat, nanti jam sesuai jadwal nanti saya umumkan. Jadi kita bekerja 2 jam, setelah itu kita istirahat, dilanjut 1 jam, setelah itu presentasi. Untuk diskusi, saya pikir informasinya seperti itu. Dan satu hal, maaf saya terlupakan, setelah bekerja, masing-masing dari kita akan mengunggah hasil pekerjaan kita di drive bersama. Diskusi dari topi putih. Yang pertama, topi putih di sini menyangkut struktur kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu berpikir mengenai data, fakta, dan informasi ya. Yang pertama untuk informasi atau data sebanyak-banyaknya terkait dengan pengalaman yang terjadi dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka sesuai fakta dan beban opini. Yang pertama dari kami MGMP Matematika SMA yang memiliki 2 fase, yaitu fase E dan fase F. Fase E itu untuk kelas 10 dan fase F itu untuk kelas 11 dan kelas 12. Bagian yang kedua, siswa diberi kesempatan memilih 4 mapel pilihan, yaitu khususnya
di fase F+, dan mapel vokasi. Terus yang ketiga, itu terdapat CP yang ditentukan dari pusat, kemudian dijabarkan menjadi beberapa TP, itu menjadi kewenangan MGMP, yang kemudian TP-TP disusun menjadi ATP. Yang ketiga, ada pertanyaan pemantik, itu merupakan satu komponen dalam modul ajar. Yang keempat, itu melakukan refleksi, dilaksanakan setiap akhir pembelajaran. Dan yang kelima, itu yang keenam ya, itu ada 7 proyek, itu perubahan iklim global atau gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan. Terus yang kedua, apakah Bapak Ibu telah membaca panduan pemilihan mapel SMA terbaru yaitu 2022? Jawaban kami dari MGMP Matematika bahwa kami belum membaca panduan pemilihan mapel yang terbaru itu dari kami hasil perundingan MGMP, dan kami menyatakan jujur bahwa kami belum membaca panduan yang terbaru. Terus yang ketiga, apakah ada paham struktur kurikulum, apa saja mapel umum dan apa saja mapel pilihan? Mapel pilihan MIPA itu matematika, mapel umum itu bahasa Indonesia, PKN, matematika, agama, bahasa Inggris, sejarah, PJOK, dan seni. Mapel pilihan MIPA itu matematika, fisika, kimia, biologi, dan TIK. Kemudian mapel pilihan IPS itu sosiologi, geografi, dan ekonomi. Mapel bahasa itu antropologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa asing lainnya. Sedangkan mapel vokasi itu prakarya, namun kami belum memahami secara utuh mengenai struktur kurikulum. Yang keempat, tidak biasa mengganti mata pelajaran pilihan karena mohon maaf, yang keempat, apakah siswa dapat mengganti mata pelajaran pilihan pada kelas semester 2? Di sini kebetulan berdasarkan hasil diskusi kami waktu itu di MGMP, bahwa saat itu memang kami tahu bahwa yang kami tahu di MGMP Matematika saat itu bahwa tidak bisa mengganti mata pelajaran pilihan karena mata pelajaran pilihan semester 1 itu merupakan lanjutan pada semester 2. Yang bagian kedua itu bagian asesmen. Tulislah informasi atau data sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi dalam mengimplementasikan asesmen sesuai fakta dan bukan opini. Yang pertama yaitu ada 2 macam asesmen. Yang kami tahu, yang pertama asesmen formatif dan asesmen sumatif. Terus yang kedua, apakah Bapak Ibu guru telah melakukan asesmen dan AKM kelas? Jelaskan seperti apa pemanfaatan dan perbedaan keduanya. Kami sudah melakukan, walaupun dalam pembuatan soal AKM kami masih mengalami kesulitan. Itu dari kami MGMP Matematika. Kemudian yang pada bagian ketiga itu pembelajaran berdiferensiasi. Tuliskan informasi atau data sebanyak-banyaknya terkait dengan pengalaman yang terjadi dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai fakta dan bukan opini. Jujur bahwa kami dari MGMP awalnya kan belum paham, namun berjalannya waktu kami mulai paham terkait pembelajaran berdiferensiasi, dan kami sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi berbasis konten. Namun sini kami masih membutuhkan untuk penguatan selanjutnya. Mungkin dari kami MGMP hanya sekian. Ya, tepuk tangan tepat waktu ya. 244 tadi dimulai 39. Banyak siswa yang tidak memiliki literatur dalam hal membaca. Kebanyakan mereka melihat kepada HP yang ada. Sehingga dengan demikian maka kami mengatakan bahwa
dalam kaitannya pembelajaran berdiferensiasi peserta didik yang belum melaksanakan literasi itu karena memang belum memiliki literasi yang ini yang berkaitan dengan literaturnya. Aktivitas literaturnya Literatur sudah perpustakaan atau bagaimana? itu karena di bawah belum tentu siswa harus ke perpustakaan. Yang menurut pantauan kami itu kebanyakan siswa melihat menurut yang ada, tetapi justru karena yang kami teliti kebanyakan ada bukan membaca literasi atau baca, tapi mereka menonton hal-hal mereka sudah. Terima kasih, saya cukup mengerti. Jadi Bapak berbicara tentang bagaimana kaitan literasi ke diferensiasi, di mana siswa tidak melaksanakan itu asesmen yang dijalankan di kelas harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini juga membuat kesulitan kami sebagai guru di kelas. Mungkin bisa lebih jelas? Maaf, kami belum bisa mendapatkan sesuatu dari Anda. Bisa dijelaskan maksudnya? Asesmen di kelas? Ya, asesmen yang di kelas itu kami sebagai dari mata pelajaran sosiologi. Di sini kami asesmen yang dijalankan di kelas ini mengalami kesulitan di dalam menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran di kelas. Oh, berarti Anda pada pihak sosiologi ingin dipahamkan lagi tentang asesmen proses formatif. Baik, itu yang belum diskusikan jelas tentang pembelajaran diferensiasi sendiri masih belum optimal dan kami mengalami kesulitan dalam memetakan kebutuhan belajar siswa, sehingga dalam mengambil tindakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kami mengalami kesulitan. Lebih dari itu, minimnya komunitas berbagi tentang pembelajaran diferensiasi dan menambah sulit penerapan kami di kelas. Itu saja yang saya diskusikan. Terima kasih. Untuk fisika data umumnya sudah muncul juga tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tetapi yang belum muncul itu dari kami itu di kelas 10 murid mempelajari mata pelajaran umum atau belum ada mata pelajaran pilihan. Murid memilih mata pelajaran sesuai minat di kelas 11 dan 12 sesuai kelompok mata pelajaran yang tersedia. Yang berikut, jam pembelajaran diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu secara fleksibel untuk mencapai jumlah jam pelajaran ditetapkan. Ya, jadi contoh untuk kelas 10, biologi itu kelas 10 3 jam pelajaran, kelas 11 5 jam pelajaran. Untuk struktur kurikulum ya, untuk pertanyaan nomor 1 tadi. Lalu yang berikut, struktur kurikulum itu dibagi atas 2 pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah sempat disinggung juga oleh matematika. Itu untuk pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua ya hampir sama, belum baca secara keseluruhan. Pertanyaan ketiga cukup paham. Untuk mapel umum, mapel pilihan MIPA, mapel IPS, mapel bahasa sama. Untuk pertanyaan nomor 4, untuk ya bisa berdasarkan penilaian ulang satuan pendidikan terhadap minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Untuk pertanyaan nomor 2 ya sama dengan matematika, hanya untuk AKM kelas ini yang kami belum sama, tetapi bedanya adalah di asesmen kami tambah dengan asesmen diagnostik. Jadi kami ada 3. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kimia, singkat pada jelas, ada penambahan asesmen diagnosis. Terima kasih kimia. Kami dari MGP Geografi bersama dengan saya juga meminta dengan sangat notulen
bisa mengetahui bagaimana minat dan bakat anak itu. Itu mungkin tambahan dari MGB sendiri juga. Untuk yang lain sama. Kemudian di poin 4, jawaban kelompok kami adalah bisa untuk berpindah minat karena kita anak-anak masih mungkin dalam tahap penyesuaian. Kemudian berikutnya untuk asesmen itu kami sama. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, perlu kita ketahui bersama juga Bapak Ibu, kurikulum berdiferensiasi adalah perbedaan-perbedaan yang ada di anak didik. Berarti kita harus pandai-pandai bagaimana untuk menyeleksi antara anak satu dengan anak yang satu dengan materi-materi pembelajaran yang harus tidak sama. Terima kasih. Itu dari kami sedikit. Terima kasih tepuk tangan untuk seni. Data dari seni bahwa ada datanya di seni, mereka menganggap bahwa pilihan pembelajaran itu bisa diganti. Kemudian ada juga penambahan bahwa kurikulum merdeka rohnya adalah pembelajaran adaptif, fleksibel, dan P5 atau profil pelajar Pancasila. Dan kemudian data dan fakta di seni bahwa agak sulit untuk melakukan moderasi terkait diferensiasi ketika anak-anak punya pilihan yang berbeda. Terima kasih. Kita beralih ke agama Islam. Silakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Kami hanya satu saja dari pembelajaran berdiferensiasi ini. Kami dari MGB Agama Islam masih bingung mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang pada intinya ada konten, proses, dan produk. Itu yang masih kami bingung mengimplementasikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Agama Islam cuma satu. Fakta membuktikan bahwa mereka bingung mengimplementasikan diferensiasi konten, proses, dan produk. Terima kasih. Kita beralih ke sudah semuanya ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu guru semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami dari MGBK sedikit berbeda, yaitu di tentang topi putih. Apakah ada paham struktur kurikulum apa saja materi umum dan apa saja materi pilihan? Di sini untuk kelompok prakarya dan kewirausahaan dan yaitu vokasi. Di sini kami menulis menenun, tata boga, dan broadcasting atau penyiaran karena sesuai dengan tenaga pendidik yang ada di lembaga ini. Kemudian yang berbeda juga dari kami yaitu pada asesmen. Kami dari MGBK itu melaksanakan asesmen awal atau asesmen diagnostik non kognitif. Mungkin dari MGBK hanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih MGBK yang telah menambahkan bahwa fakta memperlihatkan bahwa pilihan mata pelajaran itu disesuaikan dengan guru mata pelajaran yang ada. Terima kasih, tepuk tangan untuk MGBK. Ada 7 proyek. Yang keempat, sistem proyek di SMA Negeri 1 Kupang menggunakan 2 sistem, yaitu sistem reguler dan sistem blok. Yang berikut tidak ada penjurusan, tetapi ada pengelompokan mata pelajaran. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Tepuk tangan untuk sejarah yang mengingatkan kembali bahwa ternyata di P5 itu ada sistem blok dan sistem reguler. Dan fakta membuktikan kita pilih apa Bu Ana? Oke, terima kasih. Itu tambahan yang belum ada. Baik, dengan demikian kita sudah, wah lumayan ya. Kita sudah berakhir ya, topi putih ya, untuk presentasi kurikulum nomor 4. Di situ presentasi kelompok sebelumnya itu tidak bisa, sementara kelompok kami mengatakan bisa. Geografi memiliki ide membuat bank soal di sekolah. Apa maksudnya nih? Karena sebelum kurikulum merdeka juga bank soal itu tetap ada. Entah kurikulum apapun tetap kita membuat bank soal. Mungkin bisa diperjelas maksudnya supaya tidak salah kita mencatat. Dikembalikan lagi pelantangnya pada geografi. Ini teristimewa, ini soal yang
berkaitan dengan AKM karena belum semua itu paham. Bang soal ya nanti itu maaf itu tanggung jawab narasumber untuk memberi umpan balik, kami tampung. Terima kasih untuk geografi. Tepuk tangan. Ada lagi yang berbeda? Silakan biologi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau dari kami biologi yang ingin ditambahkan adalah bagaimana kita bersepakat merancang instrumen dan cara penilaian baik pada asesmen awal maupun asesmen akhir pada formatif, karena jujur kami dampingi PPG saja itu juga masih sulit dong, kutip-kutip saja itu instrumen yang ada. Nah instrumen itu kan bisa berupa rubrik, checklist dan lain sebagainya. Nah itu yang mungkin kita harus sepakati bersama, asesmen awal itu seperti apa supaya bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan tadi berkaitan dengan minat, profil dan lain sebagainya untuk dibawa kepada pemberlakuan pembelajaran yang terdiferensiasi itu lewat merancang tujuan pembelajaran yang sesuai. Terima kasih. Saya konfirmasi lagi ya Bu, karena merancang asesmen itu dilakukan oleh semua, tapi ini yang menarik adalah menurut saya ya, yang saya tangkap ya, bahwa itu merancang asesmen awal dan asesmen akhir sesuai dengan adaptasi kontekstual untuk pemetaan kebutuhan belajar. Begitukah? Terima kasih. Ada lagi yang berbeda? Pembelajaran berbasis fleksibel, kita fleksibel menghadapi anak. Kemudian yang terakhir dengan pembelajaran karakter Pancasila. Kita dasarnya dulu kan, kemudian kita bisa mengetahui bagaimana minat dan bakat anak itu. Untuk ini tambahan dari MGM Seni Muda. Untuk yang lain sama. Kemudian di poin 4, jawaban kelompok kami adalah bisa untuk berpindah minat karena kita anak-anak masih mungkin dalam tahap penyesuaian. Kemudian berikutnya untuk asesmen itu kami sama. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, perlu kita ketahui bersama juga Bapak Ibu, kurikulum berdiferensiasi adalah perbedaan-perbedaan yang ada di anak didik. Berarti kita harus pandai-pandai bagaimana untuk menyeleksi antara anak satu dengan anak yang satu dengan materi-materi pembelajaran yang harus tidak sama. Terima kasih. Dari MDP Agama Islam masih bingung mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang pada intinya ada konten, proses, dan produk. Itu yang masih kami bingung mengimplementasikannya. Sedikit berbeda, yaitu di tentang topi apakah ada paham struktur kurikulum apa saja materi umum dan apa saja materi pilihan. Di sini untuk kelompok prakarya dan kewirausahaan dan yaitu vokasi, di sini kami menulis menenun, tata boga dan broadcasting atau penyiaran karena sesuai dengan tenaga pendidik yang ada di lembaga ini. Kemudian yang berbeda juga dari kami yaitu pada asesmen, kami dari MGBK itu melaksanakan asesmen awal atau asesmen diagnostik non-kognitif. Mungkin pendidikan terhadap bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Ini yang menyangkut pilihan masa pelajaran Bu ya. Iya. Nah, kemudian untuk asesmen AKM kelas belum dilaksanakan karena itu menurut kami tanggung jawab dari pihak sekolah. Dan yang terakhir untuk diferensiasi, Mapelbin sudah buat dalam proses pembelajaran. Jadi ini menjadi catatan juga bagi lembaga untuk aplikasi ini. Kita harus bagaimana bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk kita bisa memetakan siswa-siswa kita. Jadi ini memang dilakukan bukan oleh guru tapi oleh secara kelembagaan untuk memetakan siswa, hasilnya bisa dipergunakan oleh guru. Baik, untuk yang topi hijau ya, ini menyangkut ide-ide kreatif. Jadi tadi ada masukan bagaimana kalau kita belajar memetakan siswa dari awal. Jadi ide kreatif, jadi saya rampungkan ide kreatif ini kalau bisa mungkin berkolaborasi MGMP,
MGMP BK, kurikulum juga, mata pelajaran, berkolaborasi untuk kita membuat pemetaan kepada siswa menyangkut gaya belajar, kemudian cita-cita siswa, kemudian tadi pohon keluarga itu harus menjadi satu inovasi oleh MGBK untuk menjadi pemetaan awal dari gaya belajar siswa, sehingga itu menjadi masukan bagi MGMP bahwa siswa si A si B ini gaya belajarnya auditori ataukah dia visual ataukah dia kombinasi. Kemudian siswa ini dari latar belakang seperti apa, itu menjadi bagian untuk strategi pada guru dalam masing-masing MGMP untuk merancang pembelajaran di kelas. Itu awal dilakukan dari awal tahun pembelajaran. Kalau kelas 10 awal kita menerima siswa harus dipetakan, maka sekarang MGBK itu saya ada tuntut mereka membuat kuesioner yang tadi saya sudah lihat sudah direvisi 2 kali, itu masih belum sempurna. Tambahkan lagi dengan pohon keluarga supaya tahu latar belakang keluarga sehingga kita dapat menelusuri sehingga kita tidak berbuat dosa, karena hari ini kita sudah dijelaskan, maka berarti kita juga harus tidak mengulangi dosa yang sama lagi. Karena dengan mengetahui pohon keluarga kita akan bisa melakukan pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian itu yang menyangkut pemetaan awal. Kemudian ada masukan dari biologi, ini perlu kita ambil sebagai satu masukan yang baik untuk kita melakukan bagaimana kita membuat rancangan instrumen untuk diagnosis awal seperti apa, ya. Kemudian instrumen-instrumen itu kita harus buat sampai kayak yang formatif, karena kita harus mengikuti, walaupun formatif tidak menentukan nilai akhir siswa, tapi formatif itu menjadi penting bagi guru untuk prosesnya dinilai, karena dalam kurikulum Merdeka proses itu sangat penting Bapak Ibu. Maka penting sekali sehingga proyek pemuatan karakter hasil produk itu hanya sebagai impact, tapi bukan tujuan akhir. Karena kalau kita dalam proyek pemuatan karakter itu lebih dominan kepada proyek, kepada hasil produknya, maka nanti intervensi guru akan lebih besar. Tapi bagaimana siswa berproses, tadi seperti Suster bilang, berproses dia dalam karakter dia, dalam untuk melakukan proyek profil pemuatan karakter. Di rumah dia sudah lakukan tidak, di sekolah apa yang dilakukan, dalam kerja kelompok bagaimana, nilai-nilai apa yang kita mau angkat, sehingga itu bisa dibuat instrumennya, ya, instrumennya dibuat. Kalau mau pakai metode, misalnya mau pakai metode misalnya tadi diskusi kelompok dengan kita mengambil misalnya 3 misalnya elemennya apa-apa, 3 elemen yang sama, oh ini bentuk modelnya, model instrumennya. Nanti kalau sudah berkembang, berjalan, mungkin setiap guru bisa berinovasi sendiri. Tapi mungkin awal harus dibantu inovasinya itu dengan duduk bersama membuat instrumen. Ini catatan bagi kurikulum, ya. Kemudian yang berikut, tadi ada lagi yang di sini tadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu baik konten, proses, produk, ya. Kemudian ingat untuk mendiagnosis awal anak, memang hasil dari kita mengamalkan asesmen awal itu tidak hanya memetakan kesiapan belajar, tapi profil gaya belajar siswa, kemudian lingkungan belajar siswa juga, minat dan bakat siswa. Jadi ada lingkungan juga, harus lingkungan seperti apa, sehingga kita jangan membatasi pikiran kita itu lingkungannya dalam kelas, tapi bagaimana lingkungan sekolah itu di lingkungannya, atau kita bawa ke anak ke lingkungan, atau kita memakai lingkungan seperti apa untuk dia belajar, sehingga bisa bervariasi. Karena sekarang kita hadapi anak milenial, maka kita harus juga merancang pembelajaran yang bergaya milenial, ya. Jadi kita merancang asesmen diagnosis itu juga yang harus bisa menggambarkan hal-hal ini. Kesiapan belajar, gaya belajar, kemudian tadi minat, bakat, kemudian lingkungan belajar. Apa yang diinginkan anak. Sehingga akan muncul tadi, oh dari asesmen itu butuh kebutuhan ini yang harus disiapkan. Ya, ada kebutuhan peralatan, ada kebutuhan
bantuan tadi literasinya, buku-bukunya, ataukah kita siapkan internet anak bisa browsing, ataukah kita perlu buku yang fisik, ataukah buku elektronik, itu menjadi kebutuhan, ataukah ada peralatan yang harus disiapkan oleh lembaga, ataukah itu bisa disiapkan oleh anak berdasarkan apa yang ada di lingkungan, ya. Itu kemudian mungkin yang perlu ditambahkan, ini kan ide kreatif, mungkin komunitas belajar itu harus dihidupkan supaya kita berbagi. Kemudian budaya refleksi, tadi ada tambahan toh, budaya refleksi baik sebagai pribadi melihat bagaimana saya mengajar hari ini, apa sudah puaskah atau belum, kita sudah merasa maksimalkan atau kurang. Kemudian kita juga minta orang lain untuk melakukan refleksi pada kita, misalnya siswa, kemudian rekan sejawat mungkin lihat dari, kalau dia tidak hadir mungkin ada video yang bisa kita sampaikan, jadi bisa melihat dari rekaman itu kita oh ini masih kurang di sini, melihat dari perangkat ajar pun bisa bahwa kekurangan sehingga itu dipakai bahwa perlu kita mungkin tadi komunitas belajar itu harus dihidupkan, ya, sehingga kita memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang kita berdiskusi untuk peningkatan kualitas belajar. Itu yang saya catat yang bisa di stressing, banyak hal yang tadi disampaikan, tapi bisa disampaikan tadi bisa dihitung. Kemudian ada lagi yang masukan dari pembelajaran kolaborasi. CP yang bisa sama itu berkolaborasi, karena situ guru juga belajar bekerja sama, siswa bekerja sama, itu juga menjadi contoh kan pembelajaran berkolaborasi. Yang terpenting di sini tadi itu kita punya perangkat ajarnya seperti apa yang harus disiapkan. Mau bawa anak ke sana, perangkat ajarnya sudah siap atau tidak. Kemudian tadi ini kalau MD bahasa Indonesia dilakukan. Tadi bagaimana juga memasukkan visi misi ke dalam pembelajaran yang sesuai dengan CP kita atau ATP itu mesti muncul juga, karena visi itu supaya tergambar, karena tujuan akhirnya siswa itu tamat dia harus bawa itu, maka itu harus ada dalam proses pembelajaran itu dari kesenian, dan kesenian punya, karena mereka seni, mereka punya inovasi merancang pementasan. Dalam pementasan ini siswa dengan berbagai keunikan tadi, karena tadi pembelajaran terdiferensiasi, ada yang tidak suka menari tapi dia mampu mendesain atau dia merekam atau dia membuat skenario, atau dia yang bagian mengatur kostum seperti apa, atau dia mengatur penampilan panggung seperti apa. Mereka bisa berkolaborasi. Hal-hal ini bisa juga menjadi ide kreatif untuk proses pembelajaran terdiferensiasi. Itu yang dapat saya simpulkan dari masukan teman-teman tadi. Terima kasih. Ini dihadapkan dengan objek yang satu dan sama akan menghasilkan perasaan, emosi dan intuisi yang berbeda. Karena soal perasaan, emosi dan intuisi subjektif, jadi bisa sama. Baik, berkaitan dengan merah ini memang unsurnya sama, itu struktur kurikulum merdeka, asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, yang pertama struktur kurikulum merdeka. Kami MGP mengacu pada pertanyaan dasarnya, yaitu bahwa apakah yang Anda rasakan setelah mengimplementasikan kurikulum merdeka? Nah, ini pertanyaannya sangat subjektif, karena saya katakan ya, bisa dari kelompok lain mengatakan tidak. Bapak mohon maaf, langsung saja Pak, jangan urus kelompok lain Pak. MGP Katolik bagaimana Pak? Oke, baik, terima kasih. Dari MGP Katolik, pertama sekali kami merekomendasi di sini bahwa MGMP Pendidikan Agama Katolik merasa senang karena berurusan atau berhubungan dengan kurikulum merdeka. Ini hal yang baru. Karena hal yang baru, maka butuh ekstra kerja keras. Oleh karena itu, hal keduanya itu butuh kerja keras untuk penyesuaian diri di dalam pemahaman konten kurikulum dan juga penerapannya atau implementasinya. Itu yang kami rekomendasikan di dalam struktur kurikulum merdeka. Yang kedua, soal asesmen. Asesmen itu sekira sama, kita sudah menerapkan asesmen selama ini. Hanya mungkin unsur yang dipertegas yang kami lihat, penegasan pada diagnosa. Jadi kita mau
Perasaan Bapak bagaimana? Jangan ngomong data dan informasi lagi. Perasaan Bapak apa? Apakah keletihan, menyerah, capek atau bagaimana? Tidak suka atau senang atau bagaimana? Yes, kalau soal asesmen ini seperti dalam struktur kami merasa senang karena harus menyesuaikan diri dan apa yang terjadi. Kita tidak bisa menolak karena ini hal baru yang harus kita laksanakan. Jadi kami menjemput asesmen ini seperti struktur kurikulum itu kami senang laksanakan. Yang saya tegaskan bahwa asesmen selama ini kita sudah laksanakan seperti biasa dan kami menyesuaikan. Cuma catatan kami di sini perlu penguatan tentang konten, instrumen atau bentuk soal itu perlu penguatan untuk bagaimana menyusun soal yang baku dan benar berkaitan dengan AKM. Bahasa Inggris tertantang, kreatif dan tertantang. Tertantang sehingga menimbulkan kreativitas, tertantang dan kreatif. Terima kasih. Pertama, struktur kurikulum Merdeka, hal positif itu adalah peserta didik diberi kebebasan memilih mata pelajaran pilihan. Kemudian guru diberi kebebasan merancang TP, ATP dari CP. Kemudian asesmennya menceritakan tentang hal positif itu, yaitu meningkatkan hasil belajar serta kualitas pembelajaran. Berikut pembelajaran berdiferensiasi. Hal positif di situ adalah memberikan keluasan bagi peserta didik untuk meningkatkan potensi diri. Terima kasih. Ini dari MDP Ekonomi. Baik. Maaf, saya mau konfirmasi ulang apa saya salah dengar. Dan berpikir kritis. Dua siswa lebih bebas dalam memilih kelompok mata pelajaran sesuai minat dan bakat. Yang berikut, siswa lebih senang untuk berinteraksi dengan pengajar. Siswa lebih kreatif dan terlibat secara aktif dalam setiap proyek yang dilakukan. Kurikulum tidak menitikberatkan pada produk, melainkan pada proses. Menghasilkan siswa dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan asesmen yang disuruh ceritakan hal positif, yang pertama dapat mengetahui kesiapan anak, minat anak, dan profil anak. Berikut dapat memberi informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar, yaitu tes formatif nanti, dan berikut adanya penilaian akhir atau sumatif. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi, siswa lebih enjoy, siswa lebih berani mengekspor kemampuan yang mereka miliki, siswa lebih berani dan percaya diri tampil di depan umum. Terima kasih. Baik, semuanya jelas terdengar, semoga sudah dicatat nomornya, jadi tidak ada yang saya konfirmasi. Terima kasih. Untuk lebih mengeksplor tentang kurikulum Merdeka, terlebih untuk menyelesaikan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Untuk asesmen, kurangnya waktu dan motivasi pribadi guru untuk membuat asesmen yang lebih baik. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, penguasaan berbagai media pembelajaran yang masih belum baik. Kurangnya waktu dan motivasi pribadi guru untuk membuat perangkat ajar yang memenuhi kebutuhan, minat dan gaya belajar guru. Hal positif. Oh ya, hambatan, bukan hal negatifnya. Ini kendala, hambatan, resiko ya. Silakan. Iya. Saya angkat dari struktur kurikulum. Yang pertama itu tentang prinsip dan proses pemilihan mapel serta alokasi mapel pilihan. Mungkin itu yang menjadi artinya kita bisa berpikir baik-baik tentang prinsip dan proses pemilihan mapel. Yang berikut tentang asesmen, yaitu kesulitan melakukan asesmen pemetaan kebutuhan dan gaya belajar siswa jika proses pemilihan mapel tidak sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Yang berikut tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jika asesmen diagnostik tidak berjalan dengan baik, maka pembelajaran diferensiasi pun tidak dapat berjalan. Itu mungkin hal-hal negatif yang akan muncul. Terima kasih. Ya, itu. Kami dari Bahasa Indonesia dapat giliran untuk topi hijau. Ya, topi hijaunya, topinya memang biasanya kalau hijau itu bikin adem hati.
biasanya begitu. Tapi mudah-mudahan kali ini yang kami dari Bahasa Indonesia memberikan ide ini juga mengademkan. Baik, berpikir tentang hal-hal kreatif yang dapat muncul. Struktur kurikulum yaitu diminta adalah menceritakan ide-ide yang muncul setelah Anda melaksanakan kurikulum Merdeka selama 1 tahun terakhir. Bapak Ibu, setelah kita melaksanakan kurikulum Merdeka belajar selama setahun ini, memang kita tidak maksimal sebetulnya hasilnya, tapi ada banyak karena tidak maksimal itu, maka muncullah ide-ide. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita perlu meningkatkan pemetaan tentang kebutuhan peserta didik. Ya, pemetaan ini sangat penting. Ya, pemetaan kebutuhan. Kemudian yang kedua, peningkatan pemetaan. Berarti kita sudah melakukan pemetaan, tinggal kita meningkatkan lagi, mungkin lebih intensif lagi, sesuai dengan tipe belajar atau sesuai dengan mata pelajaran, maksudnya begitu. Kemudian yang kedua, peningkatan pemetaan cara belajar siswa. Kemudian meningkatkan pemetaan kesiapan dari belajar siswa. Yang keempat adalah menyiapkan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan hasil pemetaan tersebut. Ya, sesuai dengan hasil yang kita sudah petakan. Kemudian yang kelima, selalu melakukan refleksi dalam pembelajaran dan selalu dilakukan refleksi antar teman sejawat. Ya. Kemudian kita masuk langsung ke bagian asesmen, ya. Asesmen di sini yaitu menceritakan ide-ide yang muncul setelah Anda melaksanakan asesmen dalam kurikulum Merdeka selama setahun terakhir ini. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah selalu melakukan variasi dalam membuat asesmen secara kontekstual. Berarti yang kontekstual berarti yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan anak-anak yang sangat dekat dengan mereka. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan serta perlengkapan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan asesmen. Ya, kalau MIPA mungkin menyiapkan itu. Kita Bahasa Indonesia juga menyiapkan, misalnya kita melakukan wawancara, maka kita harus menyiapkan beberapa hal yang dipersiapkan, yaitu terutama kuesionernya, kemudian alat perekamnya, dan contohnya seperti itu. Yang ketiga, selalu dilakukan diskusi dalam tim MGMP supaya kita nggak jalan sendiri-sendiri. Baik, yang ketiga berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kita perlu memanfaatkan lingkungan menjadi media pembelajaran, karena segala hal yang ada di lingkungan itu dijadikan media pembelajaran. Misalnya saja yang ada saat ini adalah pemilahan sampah, sekalipun kita sudah ada tempat sampah organik dan non organik, tapi itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Mungkin dengan cara-cara seperti ini kita belajar tentang ini, ya. Selanjutnya pemanfaatan kembali tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan yang sudah diberikan oleh pemerintah yang ada ini hanya sebagai pajangan, dan lama-lama kalau nggak dipergunakan bakal berkarat dan rusak. Ya, jadi mungkin ini kita memanfaatkan apa yang ada itu, tapi kita masukkan dalam pembelajaran. Terus, oh my god. Ya, dan yang terakhir adalah menjadikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh peserta didik atau itu sebagai trik-trik untuk menguatkan dalam pembelajaran mereka. Ya, saya rasa itu saja dari tim Bahasa Indonesia. Terima kasih, waktu saya kembali. Baik, saya konfirmasi ide-ide yang muncul. Menurut kami ide-ide yang muncul itu menuntut kita untuk membuat adanya pemetaan. Selama ini kita melakukan asesmen terhadap siswa itu kan kita melakukan asesmen, terus kebutuhan siswa itu misalnya dia gaya belajarnya di auditori, kinestetik. Itu kan kita belum melakukan pemetaan secara di kelas itu secara per kompetensinya, per gaya belajarnya itu. Auditorinya anak-anaknya siapa saja, kemudian kinestetisnya anak siapa saja, itu kan untuk kita belum melakukan sampai sejauh itu. Kira-kira kalau misalnya kita melakukan seperti itu, kira-kira nanti seperti apa ininya, alurnya itu seperti apa? Tadi
penjaringan minat sejak awal, penegasan prinsip pemilihan mapel, kemudian pada mapel pilihan itu hanya berlaku pada fase F, di mana anak dipersiapkan dari fase E. Untuk dia masuk pada fase F itu dia bisa memilih mapel apa. Jadi untuk topi biru ya, di mana baik dalam struktur kurikulum hal yang perlu kita, ini kesimpulan ya, kesimpulan berarti kita menganggap hal-hal apa yang sekarang menjadi hal terpenting yang urgent. Jadi memang benar bahwa untuk pertama pasti kita perlu meningkatkan pemahaman kita tentang struktur kurikulum dengan memanfaatkan PMM ya, baik struktur kurikulum, asesmen, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, maka tempat belajar kita adalah PMM. Karena itu kesimpulan pertama, wajib bagi kita semua untuk masuk dan belajar di PMM, menyelesaikan materi-materi yang ada di sana sampai pada aksi nyata. Dan itu kami berharap pada akhirnya harus ada laporan dari setiap kita untuk sejauh mana kita sudah mengakses PMM untuk menjawab tadi hal-hal yang masih menjadi hal-hal yang kabur. Kemudian yang berikut, dalam pemilihan mapel itu memang perlu kita membaca kembali pedoman pemilihan mapel bagi anak-anak kita, sehingga dalam pengarahan oleh teman-teman dari MGBK untuk pendampingan anak, bahwa anak sudah dari awal tadi kita melakukan asesmen awal, di awal dia cita-cita mau jadi apa, gaya belajar seperti apa, itu sudah ada pendampingan dia kepada cita-cita profesi masa depan, karena ada pekerjaan di masa depan yang tidak ada lagi, sehingga ada pendampingan daripada MGBK dan guru mapel untuk anak itu setelah kelas 10, dalam kelas 10 itu dia dibimbing untuk pemilihan mapel naik di kelas 11, dan berdasarkan pedoman ya, panduan itu boleh mereka kalau pada semester 1 kelas 11 ternyata dia tidak kuat di mapel pilihan tertentu yang dia pilih, dia boleh punya kesempatan untuk beralih ke mapel yang lain. Nah, sehingga tidak ada lagi kesalahan kita dalam mengatur untuk bagaimana membuka tadi mapel-mapel yang ada di kelas 11. Karena seperti yang terjadi kan sekarang ada yang terlupakan ya, sehingga kita bisa mengakomodir teman-teman guru yang ada sekarang ya. Kita punya sumber daya cukup banyak dengan kemampuan latar belakang yang ada, sehingga bisa terakomodir ya. Kita perlu baca baik-baik panduannya. Jadi kita bersama tim, bahkan dengan kurikulum kita bisa membaca baik-baik itu. Yang berikut tadi kita perlu menghidupkan komunitas berbagi untuk berdiskusi, melaksanakan refleksi baik secara pribadi dalam setiap pembelajaran, kemudian secara MGMP dan secara kelembagaan. Setiap pembelajaran, setiap orang wajib melakukan refleksi dari diri sendiri, kemudian kita bisa dari teman sejawat dan siswa juga memberikan masukan tentang pembelajaran seperti apa. Kemudian kita perlu tadi menyiapkan instrumen untuk melakukan asesmen, baik diagnostik maupun asesmen formatif dan untuk sumatif ya. Kita harus ingat dalam kurikulum merdeka, proses itu sangat penting. Kita bukan mengejar hasil, tapi proses itu sangat menentukan kualitas mereka, sehingga kita tidak mengejar produknya, hasilnya, tapi prosesnya kita tinggalkan. Proses pasti hasilnya bagus. Kalau prosesnya baik,
pasti hasilnya baik. Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Kalau prosesnya berkualitas, pasti hasilnya juga akan mengikuti. Yang berikut ya, tadi kita perlu melakukan inovasi-inovasi tadi. Bagaimana CP-CP yang bisa ada irisannya, kita melakukan pembelajaran secara kolaborasi, itu bagian dari inovasi. Yang berikut, setiap MGMP bisa melakukan inovasi, khususnya misalnya dari bahasa dan yang lain-lain, termasuk juga di sini MG kesenian, mereka akan melakukan inovasi dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan cara melakukan pementasan, sehingga anak-anak dengan kemampuan belajar berbeda tapi bisa mereka melakukan itu dengan kondisi dan karakteristik setiap anak. Yang bisa menari dia menari, tetapi yang tidak bisa menari bisa mungkin dia merancang skenarionya, ataukah dia merancang pakaian seperti apa, dia merancang pementasan seperti apa, atau ada yang membuat video, ada yang membuat lighting dan lain-lain. Itu menjadi bagian dari ide yang mereka sampaikan. Tetapi kita perlu membuat juga berbagai inovasi-inovasi, itu menjadi tantangan. Tadi kan saya dengar bahwa tadi ini menjadi tantangan juga bagi semua MGMP, bagaimana untuk melakukan kurikulum merdeka ini, bagaimana melakukan asesmen, bagaimana untuk melakukan pembelajaran terdiferensi, tantangan membuat modul yang baik, tantangan membuat modul asesmen yang bisa menggambarkan kebutuhan siswa, ya. Kemudian tantangan untuk bagaimana membuat perangkat ajar, modul ajar yang berdiferensi dalam satu CP. Misalnya berdiferensi dalam konten, berdiferensi dalam konten dan proses, berdiferensi dalam konten, proses, produk, ataukah hanya konten dan produk, atau proses dan produk, itu bisa juga menjadi tantangan ke depan. Jadi ini hal-hal yang perlu kita menjadi kesimpulan kita, sehingga ini menjadi tantangan dan memberikan kesempatan pada kurikulum TPMIS. TPMIS bagian dari tim penjamin mutu internal sekolah. Ini menjadi tantangan juga untuk kita pikirkan bersama. Kemudian kalau menyangkut pembelajaran berarti berkolaborasi. Kalau kata berkolaborasi, bekerjasama dengan kurikulum bekerjasama dengan TPMIS. Bagaimana menyiapkan IHT yang menjawab, hari ini kita sudah dengar bersama, bagaimana untuk membuat instrumen untuk asesmen diagnostik yang bagus seperti apa, kemudian formatif seperti apa, asesmen sumatifnya, bagaimana membuat modul ajar berdiferensiasi dalam konten, berdiferensiasi dalam konten dan proses, ataukah proses saja, ataukah konten, proses dan produk, ataukah konten dan produk, ataukah proses dan produk, itu disilakan. Menjadi tantangan ke depan. Mana yang kita mau buat duluan dalam MGMP dipikirkan, kemudian menjadi tantangan bagi TPMIS dan kurikulum. Karena TPMIS ada bagian perkembangan dari kepala sekolah membantu ini bisa terwujud, maka harus ada kolaborasi antara TPMIS dan kurikulum maupun sebuah bagian. Tapi kita IHT berarti ini menjadi tantangan untuk dijawab, mana yang mau dijawab duluan, asesmen, bagaimana membuat instrumen, dan mungkin menyangkut pembelajaran berdiferensiasi tadi, langsung kita ke modul ajarnya seperti apa, itu yang perlu kita lakukan. Kemudian PMM itu wajib, menyangkut hal-hal yang masih gelap, masih kapur, itu PMM tempat kita belajar, dan itu akan menjadi laporan bagi kami, ya. Itu setiap bulan mungkin kita akan mendapatkan data. Saya minta dari teman-teman untuk merangkum. Kalau PMM ini berarti saya minta dari Humas mendata. Setiap kali nanti masuk ke saya, pasti saya akan suruh buka PMM sampai di mana. Kalau yang data laporan kan bisa screenshot orang punya, tapi kalau di dalam ruangan kita siapkan laptop, silakan masuk, tunjukkan di mana.
Jadi mungkin ke depan begitu. Tapi Bapak Ibu, jangan itu kemudian Bapak Ibu menghindar dari saya. Saya bukan makhluk karnivora pemakan orang. Jadi kalau sampai mana kita terbuka saja dan minta saling menolong, ada teman lain bisa membantu, bisa untuk masuk ke PMM, jangan menghindar, ya, kan ada yang menghindar. Terima kasih sehingga kita bisa sukses dan data kita juga, akses ke PMM juga bisa terpantau dengan baik. Terima kasih buat kehadiran kita, terima kasih buat MGD hari ini. Kita sudah mendapat gambaran seperti apa kita lembaga SMA 1 itu menjadi semacam ini gambaran tentang pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah kita. Ini semacam penelitian kecil juga, kita akan mendapatkan gambaran kita pada posisi yang mana yang masih perlu dikuatkan, ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Tepuk tangan untuk narasumber. Kita sudah